Media Bahrain, Miraj Sport soroti Shiloh Tezan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tezan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Miraj Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Miraj Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tezan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Miraj Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong, ST. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya Senin, 1 Juli 2024, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Di ulasannya Esports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya, ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Timnas Indonesia tampaknya tidak akan habis memiliki sejumlah pemain keturunan yang masih berusia muda potensial. Salah satu nama yang kembali muncul bisa memperkuat timnas Indonesia adalah Mike Lane. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, Mike Lane memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Diketahui bahwa nenek dari ibunya ternyata lahir di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari laman Transfermarkt.co.id, Mike merupakan pemain muda kelahiran Breda pada 9 Februari 2005. Sehingga saat ini berusia 19 tahun, di mana diketahui bahwa posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Selain berposisi sebagai seorang gelandang tengah, ternyata Mike Lane juga bisa bermain sebagai bek kiri. Mike untuk saat ini masih memperkuat Feyenoord U21 yang kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Setelah habis kontraknya dengan Feyenoord U21, Mike kemudian akan bergabung dengan Sparta Rotterdam. Bersama dengan Feyenoord U21, ia tercatat sudah melakukan sebanyak 18 penampilan di semua kompetisi. Dari 18 penampilannya di semua kompetisi tersebut, Mike Lane telah mencatatkan sebanyak 1.275 menit bermain. Yusa Nugraha juga sedang berupaya memastikan sang pemain bersedia bela timnas Indonesia atau tidak. Sang pemain sudah saya hubungi, Mike sangat bagus, Indonesia akan semakin kuat, semoga ada balasan positif darinya, ucap Yusa di komentar Football Indonesia. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, meremehkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Media yang berbasis di kota Milan itu mengatakan, timnas Indonesia hanyalah tim pelengkap grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Bahrain dan Cina. Dalam pandangan mereka, 2 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Jepang, Australia dan Arab Saudi. Berita ini dimunculkan karena La Gazzetta dello Sport menyoroti pelatih asal Italia, Roberto Mancini, yang membesut timnas Arab Saudi. Situasinya agak buruk bagi Roberto Mancini. Arab Saudi tergabung di grup tersulit, tulis La Gazzetta dello Sport, dikutip dari situs resminya, Selasa, 2 Juli 2024. Arab Saudi bakal dihantam oleh Jepang, pot 1, dan Australia yang paling berbahaya di pot 2. Cina, Bahrain dan Indonesia melengkapi grup C, tambah tulisan tersebut. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mempertandingkan 6 tim dalam satu grup dengan format kandang tandang. 2 tim teratas di klasemen akhir berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat akan bertanding lagi di babak keempat kualifikasi. 2 tim terbawa otomatis tersingkir alias gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Media Cina sorot strategi Erick Thohir dan Shin Tae-yong rekrut pemain naturalisasi timnas Indonesia. Publik Cina menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan media Cina, Haesyong Sport melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan bawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Haesyong Sport juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Cina, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Indonesia tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di depan mata demi lolos ke Piala Dunia 2026, tandasnya. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Salah satunya adalah Ula Romeni, pemain yang kini merumput di Eredivisie bersama FC Utrecht dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Ula, Kenzo Goudmin, yang sedang berkarier di Belanda bersama Excelsior Rotterdam juga mengungkapkan keinginannya membela timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah merespon keinginan pemain berusia 22 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Arab tersebut bak kebakaran jenggot. Waktu Arab dan Indonesia saling berhadapan tidak lama lagi, kita perlu memonitor dengan cermat persiapan kekuatan lawan, terutama pemain naturalisasi untuk mendapatkan strategi terbaik, tulis Jalal Sport. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, kedua tim menepati grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain dan Cina.